Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hafsan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya membahas soal-soal untuk persiapan menghadapi tes substansi BPK Prajabatan tahun ini. Nah, ini merupakan video yang kelima untuk pembahasan soal kemampuan dasar numerasi. Bagi teman-teman semua yang mau melihat materi dan soal untuk penguasaan konten bidang studi dengan pedagogik, itu teman-teman semua bisa akses di deskripsi video yang ada di bawah video ini. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, tapi sebelum saya bahaskan soal-soalnya, saya berharap agar teman-teman semua subscribe terlebih dahulu channel ini, serta agar video ini diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Ya, baik. Jadi seperti biasa dalam tes numerasi itu biasanya ada teks ya sebagai pengantarnya. Coba kita lihat ya di sini soalnya. Nah, gunakan informasi berikut untuk menjawab soal pilihan ganda nomor 1 sampai 4. Pilihlah lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi nanti akan ada diberikan beberapa soal pilihan ganda kompleks. Ya. Jadi kalau pilihan ganda kompleks itu bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, diperhatikan di sini bacaannya. Ya. Dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Pertambahan penduduk alami itu hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Sedangkan pertambahan penduduk total itu dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk atau biasa disebut dengan imigrasi, dan migrasi keluar atau emigrasi. Nah, pada awal tahun 2000, sebuah desa terdiri dari 800 kepala keluarga. Jadi ada 800 kepala keluarga di tahun 2000. Karena faktor kelahiran, jumlah penduduk di desa tersebut terus mengalami kenaikan 100 jiwa setiap 2 tahun. Hingga awal tahun 2012 itu menjadi 10.000 jiwa. Nah, namun pada awal tahun 2013, jumlah penduduk turun itu menjadi 9.000 jiwa. Dan awal tahun 2014 turun lagi menjadi 8.100 jiwa. Karena faktor bencana alam dan emigrasi. Kejadian itu berlangsung hingga tahun 2016. Jadi teman-teman semua, dalam menganalisa soal ya, dalam menjawab soal numerasi perlu kita identifikasi ini kira-kira soal numerasinya ini merupakan materi apa ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah ada mengalami kenaikan setiap 2 tahun. Jadi ini bisa dikatakan ini merupakan soal tentang pola bilangan atau barisan dan deret. Barisan dan deret apakah aritmetika atau geometri? Nanti kita lihat ya di soal yang dimunculkan. Coba kita lihat ya soal untuk nomor 1. Ya. Oke. Nah, kita munculkan kembali soalnya untuk sebagai pembantu dalam menyelesaikan soal. Nah, diperhatikan di sini. Ya, berilah tanda centang ya, berilah tanda centang pada persamaan yang benar sesuai informasi di atas. Kamu bisa memilih beberapa jawaban. Ya, diperhatikan di sini. Ya, jadi di sini ada beberapa pilihan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini soal berkaitan dengan pola bilangan atau barisan dan deret. Nah, cara jawabnya kita perlu rinci ya, kita perlu rinci. Di sini kan dikatakan dari awal tahun 2000, berarti kita rinci saja di sini 2000. Kemudian kita deret dulu ya, kita tulis dulu tahun-tahunnya di sini. Mengalami kenaikan setiap 2 tahun, berarti di sini 2002. Kemudian 2004, 2006, 2008 ya. Kemudian 2010, 2012, 2000 ya, sampai di tahun 2012. Oke. Itu dulu ya. Kemudian 2013,
Kemudian 2014, ya ini tidak sama ya polanya antara tahun 2000 sampai 2012, karena di sini dikatakan namun pada awal tahun 2013 ya sekian. Kemudian 2014 juga sepertinya ini berurut mulai dari 2013, ini 2015, dan di sini 2016 ya. Oke, nah berarti kita lihat dulu yang pertama. Ada 12 suku dari pola jumlah penduduk dari tahun 2000 sampai 2016. Berarti 1, 2, 3. Ini kan katakanlah ini U1, suku pertama ya. Ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11. Berarti harusnya ada 11 suku. Berarti ini salah. Ini tidak masuk ya. Kemudian jumlah kedua, suku kedua dari pola barisan. Suku kedua dari pola barisan jumlah penduduk adalah awal tahun 2001. Suku keduanya kan 2002. Berarti ini salah. Kemudian suku keenam. Suku keenam dari pola barisan jumlah penduduk adalah awal tahun 2010. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? Ini suku keenam. Berarti benar. Kemudian suku ketujuh adalah tahun 2012, benar ya? Ini. Kemudian terjadi perubahan pola barisan mulai dari awal tahun 2013. Coba kita lihat ya. Di sini kan dikatakan pada awal tahun 2000 sebuah desa terdiri dari 800 kepala keluarga. Bukan dikatakan 800 jiwa ya. Jadi suku pertama di sini kita tidak tahu berapa jiwa penduduk di sini. Yang ada cuma di tahun 2012 ada 10.000 jiwa. Nah, di tahun 2013 itu terjadi penurunan penduduk. Berarti ada perubahan pola barisan mulai dari tahun 2013. Kalau 2000 sampai 2012 itu terjadi kenaikan setiap 2 tahun. Tapi di 2013 terjadi penurunan ya. Itu berlangsung sampai 2016. Berarti ada perubahan pola. Ada perubahan pola barisan dari tahun 2013. Ya, oke. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Saya kira jelas ya untuk nomor 1 ini. Ya, kita lihat untuk nomor 2. Oh ya, nomor 2 ini kepencet ya. Baik. Untuk menjawab soal ini berarti kita kembali rinci seperti yang dituliskan tadi. Ya, berarti mulai tahun 2000 ya. Kemudian 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, kemudian 2012 ya. Kemudian di 2013 ini terjadi penurunan, 2014, 2015, dan 2016. Oke. 2016 ya. Nah, di tahun 2000 ini kita tidak tahu berapa banyaknya jiwa, yang ada cuma 800 kakak kepala keluarga. Yang ada diketahui di sini adalah di tahun 2012 itu 10.000 ya. Berarti ini suku keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suku ketujuhnya ya. Ini 8, 9, 10, 11. Oke. Nah, dikatakan di sini kan setiap 2 tahun dari tahun 2000 sampai 2012 itu terjadi kenaikan berapa? Terjadi kenaikan 100. Ya, terjadi kenaikan 100 jiwa. Ya, berarti itu dianggap sebagai bedanya. Ya. Jadi itu dianggap sebagai bedanya. Kenaikan 100 atau 1000? Coba kita lihat dulu ya. Maaf saya agak lupa. Terjadi kenaikan, boleh kita kembali dulu sebentar sekali. Itu terjadi kenaikan 2012 karena ini mengalami kenaikan 1000 jiwa ya, ada di sini. 1000 jiwa, terjadi kenaikan 1000 jiwa. Oke. Ya, bukan 100, tetapi kenaikannya adalah 1000 jiwa. Berarti itu adalah bedanya. Ya. Kemudian diketahui di sini U7-nya 2012. Ya. Berarti U7-nya adalah 10.000 maksud saya ya.
10.000 di sini. Oke, kita cari dulu A-nya, ya, suku pertamanya. Jadi rumus UN untuk aritmetika adalah A ditambah dengan N kurang 1 B. Ya, di mana A adalah suku pertama, B adalah selisihnya. Jadi kalau misalkan U7, kalau kita ganti N-nya dengan 7 di sini, berarti U7 sama dengan A ditambah N-nya 7. 7 kurang 1 adalah 6. Seperti ini ya penggantinya U7. Jadi A ditambah dengan 6B sama dengan 10.000. Nah, kita tinggal selesaikan baik-baik secara kekeluargaan, ya. Jadi A ini suku pertama adalah 2000. Jadi ini U1 sama dengan A. Oke, jadi A ditambah dengan bedanya kan 1000, ya. Berarti 6 dikali 1000 adalah 6000 sama dengan 10.000. Berarti A-nya di sini ini pindah ruas. 10.000 dikurangi 6.000 berarti 4.000. Berarti suku pertama itu 4.000. Jadi di sini itu ada 4.000 jiwa, ya. Berarti di sini pasti 5.000 karena kan bertambah 1.000. Di sini 6.000, ini 7.000, 8.000 dan 9.000. Ya, baru kita cek di sini, ya. Pada awal tahun 2008 jumlah penduduk mencapai 8.000 jiwa, benar, ya. Nah, kemudian ini pada awal tahun 2006 jumlah penduduk mencapai 5.000 jiwa. 2006 itu 7.000, berarti ini salah, ya. Kemudian awal tahun 2004 jumlah penduduk mencapai 6.000 jiwa. Ya, benar. Ini jawabannya juga. Kemudian pada awal tahun 2002 jumlah penduduk mencapai 5.000 jiwa. 2002. Ini, ya, berarti benar. Dan pada awal tahun 2000 jumlah penduduk mencapai 4.000 jiwa. Benar juga, ya. Jadi yang benar di sini A, C, D, E. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Nomor berikutnya, nomor 3. Ya, kalau nomor 3 di sini kita hubungkan juga dengan yang tadi, ya, yang perubahan pola barisan. Pilihlah informasi perubahan pola barisan dan jumlah penduduk yang sesuai dengan informasi di atas dengan memberi centang pada kolom benar atau salah. Nah, kita lihat yang pertama, perubahan pola barisan mulai awal tahun 2012, ya, hingga awal tahun 2016 itu mengikuti pola barisan aritmatika. Coba kita lihat, ya. Tidak apa-apa kita tulis ulang lagi. Jadi tahun 2000 ini teman-teman harusnya catat, ya. 2002, kemudian 2004, 2006, 2008, 2010, kemudian 2012, kemudian terjadi penurunan di tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016, ya. Di sini tahun 2000 itu berapa tadi? Kita dapat 4.000 jiwa. Ini 5.000 jiwa, ini 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 dan 10.000. Nah, di tahun 2013 itu terjadi penurunan. Menjadi 9.000, ya. Terjadi penurunan sebanyak 1.000. Kemudian di sini 8.100. Ya. Ini belum, ya. Ini belum. Oke. Nah, kita lihat perubahan pola barisan awal tahun 2012 hingga 2016 mengikuti pola barisan aritmetika. Ini bukan, ya. Ini salah. Kenapa? Karena di sini untuk di tahun 2012-2013 itu bukan aritmetika, tapi geometri, ya. Kemudian pola barisan mulai awal tahun 2012 hingga awal tahun 2016 memiliki rasio 9/10. Rasio itu adalah dibagi, ya, dibagi. 9.000 per 10.000 itu jadinya 9/10. Jadi ini benar.
Kemudian perubahan pola barisan mulai awal tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki beda 1000. 2012 sampai 2016 itu ini salah, karena kalau di geometri itu bukan beda tapi rasio. Ya, bukan beda tapi rasio yang menjadi ciri khas. Kemudian awal tahun 2015 jumlah penduduk menjadi 7.290. Ya. Karena di sini rasionya 9/10, untuk mendapatkan bilangan-bilangan berikutnya itu dikali 9/10. Jadi untuk mendapatkan 2014 itu 9.000. Ya. Dikali dengan 9/10. Berarti kita dapat ini dicoret manja. 9 kali 9 81, berarti 00, tambahkan 20 ya. Ini 8.100. Kemudian untuk mendapatkan tahun 2015 berarti dikali lagi 9/10. Ini coret manja lagi. 81 dikali 9 itu dapatnya 729. Tambahkan 10, berarti di sini 7290. Berarti benar. Ya. Kemudian tahun 2016 yang di sini menjadi 6.000 jiwa. Kita kali lagi ya, 7290. 7290 kita kali dengan 9/10. Itu dapatnya berapa, teman-teman? Itu dapatnya 6561 ya. Kita coret manja. Itu kalau kita kalikan 729 kali 9 dapatnya 6561. Berarti ini salah. Ya. Oke. Next lagi nomor 4. Ya, diperhatikan. Bila awal tahun 2016 terjadi kenaikan 100 jiwa setiap 3 tahun sekali. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan informasi di atas dengan memberi centang pada kolom ya atau tidak. Jadi pada tahun 2016 kan berapa tadi yang didapat? Ada 6561 jiwa. Setiap 3 tahun sekali ya, berarti 2019. Terjadi kenaikan 100 jiwa, berarti tinggal ditambah 100. Berarti 6661. Ya, bisa ya. Kemudian 2000 tambah 3 lagi, berarti 2022. Tambah 3 lagi 2025. Tambah 3 2028. Tambah 3 2031. Tambah 3 2034 ya. Tambah 3 lagi 2037. 2037. Tambah 3 lagi 2040. 2040. Tambah 3 lagi 2043 ya. Berarti ini jadi 6761. Ini 6861 ya. 6961 karena bertambah 100 terus. Ini tambah 100 berarti 7061. 7161, 7261, 7361 dan 7461 ya. Oke. 7461. Nah, kita cek. Pola barisan dimulai tahun 2016 mengikuti pola barisan geometri dengan rasio 1/100, 1/100. Ini bukan ya. Karena kenaikannya sama 100, maka itu akan menjadi beda ya. Berarti itu aritmetika. Pola barisan dimulai tahun 2016 mengikuti pola barisan aritmetika dengan beda 100 benar. Ya. Selisih jumlah penduduk tahun 2025 dan 2019 adalah 200 jiwa. 2019 ya, kita perkurangkan 6861 dikurangi 6661. Itu selisihnya 200 ya, berarti benar. Selisih jumlah penduduk tahun 2031 dan 2025 adalah 400 jiwa. 2025 2031, apakah selisihnya ini 400? Bukan ya, tapi selisihnya ini adalah 200, berarti bukan
Kemudian tahun 2040 dan 2016, ya, apakah selisihnya 900 jiwa? Kita perkurangkan saja. 7361 dikurangi dengan 2016, 6561. Kalau kita perkurangkan ini berarti ini 0, ini 0, 73 dikurang 65 itu dapatnya 8. Berarti salah, ya. Ini salah. Jadi ada dua yang benar untuk soal nomor 4. Ya. Oke, Bapak Ibu ya, saya kira teman-teman semua ya, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Saya mendoakan kalian semua bisa lolos untuk seleksi PPG Prajabatan tahun ini dan bisa mengikuti pendidikan ya. Baik, saya kira sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan soal selanjutnya. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.